Gitu ya Pak. Jadi caranya gitu, secepat mungkin kita sampai TKP tapi harus dengan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah jenazah. Ya, kebetulan ya, oma, opa, kalau di kita ini karena di dinas kesehatan ya, tugas dan fungsinya hanya untuk melayani orang yang sakit. Jadi ini ambulan hanya untuk orang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya apa nih? Ayo. Oma, opa, kakek, nenek, bapak, ibu, tante. Oma, opa aja nih kayaknya ya, biar lebih akrab gitu ya. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dari Puskesmas Kecamatan Palmerah yang sudah memberikan waktu buat kami dari ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ya, untuk bisa melakukan sosialisasi atau pengenalan tentang ambulan. Lah, kok ambulan? Nah ini hari ini kita mau silaturahmi sama oma opa, boleh nggak? Boleh ya? Baik. Karena ini kan programnya banyak nih acaranya. Nanti ada dari rekan-rekan kita juga dari psikologi, ada juga nanti setelah ini. Nah ini saya nggak pakai slide, nggak apa-apa ya Bu ya, langsung aja biar oma opa bisa ngeliat saya langsung. Ya, kurang jelas nggak badan saya? Ya, kegedean ya. Buka masker. Oh gitu. Boleh buka masker atau bagaimana? Jangan kan ya? Iya, soalnya ada publikasi nih Pak, Bu ya. Jadi sementara pakai masker untuk menjaga. Gitu dulu ya. Siap. Tapi mudah-mudahan suara saya didengar jelas ya. Baik. Bapak Ibu, oma, opa semuanya ya, tadi kita sudah nyanyi-nyanyi, ya udah senang-senang lah ya. Nah, kita mau sosialisasi, pengenalan tentang ambulans. Jadi, kami layanan ambulans gawat darurat. Jadi, maksudnya kalau misalkan suatu saat ada warga masyarakat DKI Jakarta yang mungkin sakit, ya, butuh ambulan, ya, bisa menghubungi kami. Di mana? Di 112 dan 119. Ya, nomornya gampang kan? 112 dan 119. Pokoknya gampang pasti. Opa bisa lah cara manggilnya. Kalau enggak nanti kasih tahu sama anak atau cucunya. Ya, jadi informasi ini adalah sama seperti halnya kayak nomor darurat ya. Public Safety Center, seperti halnya ibu atau oma opa harus punya nomor pemadam, punya nomor, harus tahu. Karena tugas fungsinya ambulan itu adalah untuk membawa orang sakit. Jadi kalau ada yang sakit jangan manggil Mbak. Di dalamnya ada 2 orang perawat yang sudah terlatih, sama seperti halnya di puskesmas atau di rumah sakit. Ya. Mereka usah takut, gak usah khawatir ya. Kalau misalkan kita butuh ambulan 24 jam silakan hubungi 112 dan 119 ya. Oma opa, nomor ini adalah kita share semuanya ke seluruh warga DKI Jakarta. Artinya seluruh warga DKI Jakarta silakan bisa menggunakan ini. Bukan hanya di Jakarta Barat, tapi kami tempatkan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, ya, Jakarta Utara, semuanya ada. Tetapi nomornya tetap 112 dan 11 yang terdekat dengan lokasi oma opah berada atau masyarakat berada. Jadi nggak mungkin nanti ya sakitnya di utara diluncurin dari timur atau dari selatan. Wah, dari ujung ke ujung nanti nggak nyampe. Gitu ya. Nanti brosurnya saya bagikan, ada brosurnya nanti bisa ditempel di rumah ya. Nanti brosurnya saya bagikan ada
nanti ditempel di rumah, kasih tahu sama anaknya, ini ditempel, awas. Nah gitu ya. Jadi kalau butuh ambulan malam-malam nggak usah pusing-pusing nyari rumah sakit, maksudnya untuk panggil ambulan. Oma opa boleh manggil kita sendiri, boleh manggil ambulan sendiri. Ya, langsung telepon 112 19. Dan ambulan ini gratis untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Jakarta. Ya, apa orang Jakarta? Apa ada orang yang selain Jakarta sini? Orang Jawa. Orang Jawa. Sama. Tapi tinggalnya udah di Jakarta ya, Oma ya. Ya, yang jelas kalau misalkan suatu saat nanti ya amit-amit lah, mungkin ada tetangga, ada saudara, ya, ada anak atau ponakan dan lain-lain sakit, tinggal telepon ke 112 dan 19. Terus nanti ya Pak RT siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nur Qasim, Ketua RT 8 RW 9, Ya. Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah. Baik. Ingin bertanya aja Pak, Boleh, Pak mengenai Qasim. ambulan. Bangga. Itu diperkirakan Pak yang namanya orang sakit ya Pak ya. Itu ya kita juga nggak tahu ya Pak, jarak minimalnya kan berapa, itu Ya. secepat mungkin nggak Pak? Ya. Ambulan itu tiba datang ke lokasi TKP istilahnya yang sakit itu Pak. Baik. Dan saya juga mau menanyakan satu hal lagi Pak. Tadi kan Bapak mengenai yang sakit aja ya. Iya. Ini mohon maaf nih Pak, Iya. kemungkinan saya salah pengertian Oh, namanya. Untuk kematian ada nggak Pak? Oh, baik. Siap. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Ya mudah-mudahan ada kalau untuk keluarga kami, ya kita kan nggak tahu ya Pak ya, yang Betul. meninggal apa itu kan. Betul. Oh, jadi kita perlu ada di sini 112 atau 119. Ya itu aja Pak. Ya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT, Pak Qasim ya. Pertanyaannya cukup bagus. Ada 2 pertanyaan ya. Nanti mudah-mudahan yang lain juga. Oh, kayaknya ini sama nih pertanyaannya. Baik, saya jawab dulu yang pertama. Untuk ambulan, begitu ada telepon yang masuk ke call center kita, maka kita setelah selesai akan meluncurkan unit yang terdekat dengan korban yang sakit. Jadi kita kebetulan sudah terpasang GPS Bu, semua ambulan kita. Jadi posisi ibu ada di mana, ambulan kita udah terdeteksi adanya di mana yang terdekat dengan ibu, posisi ibu. Ya, jadi makanya tadi saya bilang nggak mungkin kita luncurkan unit kejadiannya di utara, saya luncurkan dari selatan. Karena apa? Kita sudah punya GPS masing-masing ambulannya. Jadi keberadaan titik ambulannya itu sudah terdeteksi. Misalkan adanya di Palmerah, maka kita akan luncurkan dari unit Sleepy. Di Sleepy ada juga, Palmerah ada juga, diluncurkan yang terdekat. Gimana caranya? Teman-teman AGD kita, perawat-perawatnya terlatih dalam menggunakan ambulan. Ya, insya Allah cepat tapi harus selamat ya Pak. Nggak boleh ugal-ugalan juga ya. Tetap, kadang mungkin jalur Transjakarta kita pakai demi mengejar pasien ya, seperti itu. Tapi tetap kita harus selamat, nggak boleh juga lawan arah ya kan. Nah, jadi tetap kita cepat tapi selamat, secepat mungkin. Masalah waktu kita nggak bisa prediksikan, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Kadang-kadang tahu sendiri di Jakarta ya Bu ya, Pak ya. Jaraknya sebenarnya kalau malam hari cuma 10 menit, begitu siang hari bisa 1 jam, bener nggak? Ya, tapi kita berusaha bagaimana caranya. Teman-teman kita akan buka jalan, nanti pakai mic, nomor plat sekian kendaraan, misalkan Avanza, tolong geser ke kiri, tolong geser ke kanan. Nah, gitu caranya. Jadi nanti buka jalur, ambulannya masuk. Gitu ya Pak. Jadi caranya gitu, secepat mungkin kita sampai TKP, tapi harus dengan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah jenazah. Ya, kebetulan ya, Oma, Opa, kalau di kita ini karena di dinas kesehatan ya, tugas dan fungsinya hanya untuk melayani orang yang sakit. Jadi ini ambulan hanya untuk orang yang sakit. Ya, kalau mobil jenazah adanya di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Jadi ada beda lagi nih. Ya, nanti kita ambil punya mereka dong, protes kerjaan mereka ya. Kalau nggak salah yang di
Petamburan ya, itu kalau nggak salah itu ya tempatnya di sana ya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing ya. Artinya apa? Tetapi kalau kita kebetulan lagi bawa pasien tapi meninggal di jalan, ya nggak mungkin kita turunkan, tetap kita antar sampai selesai ya. Misalkan kita bawa nih pasien masih hidup ya, tiba-tiba ya kita tidak inginkan meninggal, ya tetap kita antarkan sampai tujuan ya. Nah, jadi nggak mungkin kita tinggal di jalan. Kecuali kita lagi meluncur ke rumah, tiba-tiba di rumah sudah meninggal. Ya, karena sudah meninggal, maka kita tidak akan bawa. Nanti biasanya kita akan bantu mungkin ambulan RT RW setempat atau ambulan dari Palang Hitam tadi, ya, yang Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Ya, jadi sudah ada bagiannya, Pak Qasim ya, Pak RT. Gitu ya, Pak? Terjawab ya? Baik. Terima kasih, Bapak. Ada lagi? Bapak mau bertanya nih kayaknya. Cukup. Oh, boleh Dok, siap. Dokter Mula. Nah, diperhatikan ya. Siapa tahu pertanyaan dari beliau juga sama nih ya gitu kan. Izin. Monggo. Pak Nari, saya menambahkan saja untuk Ibu Bapak sekalian, perkenalkan saya Dr. Gigi Mola Pragaul. Saya Kasatpol UKP di sini, jadi yang bertanggung jawab untuk pelayanan medis. Nah, pertanyaan Pak RT juga saya tambahkan ya, melengkapi jawaban dari Pak Anhari. Beberapa kali karena saya Kasatpol UKP, baik dari RT, dari warga, termasuk kasih kesra ya, biasanya kalau kelurahan kasih kesra tuh, Dok ini ada yang sakit warga, nggak bisa jalan sendiri, kita bantu. Nah, salah satunya adalah alternatifnya dengan bantuan AGD ya, bukan alternatif, malah utamanya di situ ya. Jadi kalau sekaligus saya menerangkan di sini ya, jadi memang tugasnya seperti yang disampaikan Pak Anhari tadi ya, untuk warga yang darurat sakit, termasuk mohon izin Pak Anhari, kalau yang pulang dari rumah sakit juga ya, bantu ya. Bisa. Dan dengan kondisi misalnya tidak bisa naik kendaraan sendiri, ya misalnya sulit, masih susah berjalan, nah itu bisa ya sesuai arahan tadi yang Pak Anhari. Nah, untuk kami di Puskesmas, keberadaan ambulan memang utamanya untuk rujukan yang di internal, jadi yang sudah pasien di layanan 24 jam, biasanya kasus kayak DBD ya dan lain-lain, itu yang kami cari, karena nanti kami harus melakukan rujukan dulu ke rumah sakit tujuan, tapi yang darurat tetap utamanya di AGD, dan kami banyak dibantu juga memang. Jadi kalau ada seperti pertanyaan Bapak, itu kami banyak dan kami bantu arahkan ke AGD, jadi kami juga tidak tinggal diam. Dan saya juga terima kasih AGD Dinkes DKI, ambulannya siaga ya, kalau di wilayah Palmerah sendiri biasanya di kantor camat, di Selipi juga ada unit juga ya. Jadi cukup cepat lah, relatif cepat untuk mengakses. Kemudian informasi tambahan saja, untuk pengemudi ambulans kami yang di Puskesmas Palmerah itu semua sudah dilatih, karena untuk tadi Pak Nari bilang ya, karena bawa pasien itu nggak boleh serampangan juga, harus cepat tapi selamat. Jadi yang namanya pengemudi ambulan biasanya kalau di grup kita bilangnya pilot ambulan, mereka juga bukan sopir biasa, mereka dapat training khusus bagaimana mengemudi yang baik, yang benar, membawa pasien selamat, termasuk mereka juga dilatih pertolongan pertama, kegawat daruratan. Nah, siapa yang melatih? Ya beliau ini yang dari AGD Dinkes DKI. Ya, jadi semua pengemudi ambulan kami punya sertifikat ya, dua sertifikat malah ya, 2 pelatihan berbeda, defensive driving dan bantuan hidup dasar. Pelatihannya di mana? Di AGD Dinkes DKI ya. Nanti Bapak Ibu juga kan oma-oma milenial biasanya punya medsos, boleh dilihat medsosnya AGD Dinkes DKI ya, atau di Facebooknya, atau minta cucunya kalau mau lihat-lihat. Jadi tenang aja, kita warga DKI enak sekali ya, butuh apa pelayanan lengkap. Mungkin itu tambahan dari saya. Izin Pak Nari. Baik, terima kasih Dokter Mula. Kontrol. Contoh, besok saya mau ke Darmais, kontrol misalnya, atau ke Harapan Kita. Malamnya silakan Ibu boleh telepon untuk request. Jadi itu apa ya namanya, kegiatan yang terencana. Nanti dicatat, besok udah tinggal dijemput. Contoh, besok saya mau ada kontrol ke Darmais, janjian jam 10. Pak, tolong jemput ya Pak, jam 8 pagi di rumah saya. Boleh, malamnya telepon.
kalau yang sudah terencana. Ya, Oma ya, Opa ya, boleh malamnya. Tapi kalau kondisi emergensi ya jam itu juga silahkan telepon. Tapi kalau yang terencana, ada rencana mau kontrol misalkan, ya silakan malamnya di atas jam 7 malam telepon ke 11219. Nanti kita jadwalkan, besoknya tinggal dijemput put. Seperti itu. Ya. Semuanya punya KTP kan? Punya. Punya enggak, Oma? Punya ya. Oh, enggak punya KTP. KTP-nya ditarik kan? KTP. Iya. Jadi kalau yang masih KTP-nya Jawa harus dirubah. Tapi ya saya yakin, ya opa-opa udah semua udah DKI lah ya, kecuali pendatang ya. Bahkan pendatang pun kalau dia punya domisili ya, itu juga kita layani. Yang jelas prinsipnya orientasinya adalah di awal penanganan dulu. Kita nggak akan mikirin nanyain administratif dulu. Ya, sejelek-jeleknya dia nggak punya KTP KK DKI, ya udah tetap kita layani. Ya, termasuk apa? Orang terlantar, ya yang di jalanan itu loh ya. Kemudian korban kebakaran misalkan kan, kecelakaan. Orang mana nih? Orang Semarang, orang Bandung kan, KTP-nya luar. Itu pasti akan kita tanganin, nggak ngelihat KTP. Ya, masa orang lagi sekarat, KTP-nya mana? Bukan Jakarta, saya tinggal. Ya enggak lah ya. Ya, tetap kita layani. Semuanya kita layani, ya. Oke? Cukup, Opa-opa, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, karena nanti masih materi yang lain nih. Baik, mungkin dari nanti selesai ini aja ya, kita ambil brosur boleh. Kita ada stiker, boleh ditempel mungkin di meja di dalam rumah ya, biar tahu oh manggil AGD caranya seperti apa. Ada yang bentuk stiker, ada juga yang berbentuk besar, mungkin Pak RT mau ditempel di pos RW boleh. Kita bawa setelah sini aja ya Pak, setelah ini aja ya. Nanti gimana Pak? Ya, ini satu pertanyaan Pak. Ini pertama ya terima kasih Pak atas waktunya. Ya saya dari RW 08. Pak. Itu menanyakan tadi saya sudah jelas. Pelayanan gratis ini adalah benar-benar gratis, artinya dalam waktu 24 jam siap dipanggil ya. Siap dipanggil. Kemudian apakah ini hanya khusus untuk DKI Jakarta saja ataukah untuk desa ke wilayah lain? Itu pertanyaan pertama. Baik. Dan yang kedua, apakah ini juga melayani pengangkutan jenazah dari rumah ke makam itu Pak? Oke. Artinya itu saja Pak. Ya. Kalau jenazah tadi udah saya jawab kayaknya ya. Pertanyaan sama ya Pak? Iya. Tapi saya belum saya sudah memeriksa. Oh baik. Siap, baik. Pak siapa namanya Pak? Sutarpun saya dari KBS. Pak Sutarbun. Pak Sutarbun. Saya. Baik, Pak Sutarbun ya. Pertanyaan sama dengan Pak Kosim ya tadi ya. Kalau untuk jenazah memang kita tidak melayani karena memang sudah ada bagiannya masing-masing. Ada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, ya Pak, yang di Petamburan. Tapi nomornya ada. Saya nggak hafal, tapi nomornya ada kok. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau kita keluar kota gitu ya, ya. Jadi kita ini karena punya DKI, jadi memang peruntukannya adalah untuk warga DKI Jakarta. Ya, bukan berarti nggak boleh keluar kota Pak, tetapi kalau keluar kota itu nanti kena biaya, ada tarif pergubnya. Tapi kalau untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa semua yang ada di DKI Jakarta, datang ke rumah sakit DKI Jakarta, insya Allah semua gratis aman. Ya, artinya kalau kondisi emergensi kan nggak mungkin ya Pak dibawa ke Semarang, namanya gawat darurat, ya yang terdekat rumah sakitnya. Kalau dibawa kemana, ke Bandung, ke Semarang atau kemana, ya otomatis sudah bukan lagi emergensi, saya pikir. Nah itu memang kita tidak melayani gratisnya, tapi kita melayani evakuasinya, tapi kena biaya. Kena biaya. Jadi boleh, tapi kena biaya intinya. Kita sampai Jawa Tengah bolehnya, Jawa Timur udah nggak boleh. Kalau untuk Sumatera sampai Lampung, nggak sampai Palembang. Pak, mohon maaf Pak, tadi kan ini Bapak bilang kan bicarakan masalah boleh keluar kota, Ya. Jawa Tengah aja. Ya. Itu masih tetap bukan yang berdomisili di Jakarta. Ya. Yang meninggalnya maksud saya. Oh, Yang meninggalnya nih, kan kebanyakan ya udah lama tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Aja mau dimakamkan lah di daerah Jawa Tengah. Iya. Oh, nah sekarang saya telepon Bapak, tapi dia benar nih, domisilinya di saya, tempat tinggalnya di saya. Iya. Mau dibawa dimakamkan di kampung halaman Iya. halamannya. Baik. Itu boleh nggak? Ya. Yang jelas kalau untuk jenazah yang jelas tidak kita layani. Artinya dari dinas kesehatan bukan kita, ada bagiannya tadi. Kalau dinas pertamanan pemakaman mungkin bisa saja bisa.
karena jenazah. Itu dulu ya Pak. Jadi kalau untuk kita dinas kesehatan hanya untuk yang sakit. Itu yang pertama. Kedua, KTP DKI, domisili DKI, jangkauannya hanya DKI. Jadi bukan berarti saya warga DKI, masa nggak boleh saya ke Bandung. Kan saya bilang DKI, rumah sakitnya jangkauannya DKI. Karena kita melayani yang kondisi benar-benar Bapak emergency, gawat, darurat. Ya, kalau udah di luar itu, ya monggo silahkan berkoordinasi dengan ambulans yang lain. Karena kalau khusus untuk pelayanan ambulans kita yang gratis ini hanya untuk DKI. Tapi, yaudah Pak, saya punya uang nih, bayar. Iya monggo, boleh. Nggak masalah. Kalau itu nggak masalah ya. Tapi tadi tetap nggak boleh untuk jenazah. Ya, jenazah sudah ada bagian masing-masing. Jelas? Mantap. Monggo. Boleh, boleh. Jadi Ya. misalnya kan untuk warga DKI yang tinggal di DKI dan berKTP DKI. Misalnya ada orang tua kita datang ke Jakarta tiba-tiba sakit yang KTP-nya pun juga dari daerah. Itu kan juga bisa dilayani kan untuk rumah sakit di mereka. Ya. Pada dasarnya kami sih fleksibel Pak sebenarnya. Semua warga DKI kita layanin, termasuk ada orang yang ada di DKI Jakarta. Kita lihat posisinya seperti apa. Yang jelas kita akan layanin dulu. Kalau memang Bapak datang dari jauh kondisinya darurat, ya tetap kita layani. Ya, kalau punya domisili ya lebih bagus lagi. Kan biasanya ada ketentuannya tuh. 3 kali 24 jam harus ada surat keterangan dari RT RW setempat ya. Nah, itu biasanya seperti itu kalau aturan ininya ya. Nah, jadi kita fleksibel apa pokoknya yang jelas kita layani ya seperti itu. Masa orang emergency kita nggak layani. Mudah-mudahan informasi tentang layanan ambulan ini bermanfaat buat oma, opa semuanya, dan insya Allah saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetapi kalau memang nanti suatu saat membutuhkan, oma, opa sudah tidak lagi bingung lagi ya. Terus informasi ini silakan sampaikan kepada warga-warga yang lain. Mudah-mudahan dari tangan oma, opa ini banyak masyarakat yang mungkin butuh ambulan nggak tahu, akhirnya jadi tahu dan terselamatkan gitu ya. Terima kasih dari kami. Lanjut mungkin di pembawa acara. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.